Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita datang di gereja, kita datang beribadah. Itu semuanya tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan sepanjang hari yang telah kita lalui. Amin. Puji Tuhan, mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menaikkan setiap penyembahan kita. Kita mau menaikkan setiap pujian kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Fokuskan hati kita, tanah hati kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Oh Yesus, mulia, mulia bagi anak domba. Mulia bagi
Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagimu Tuhan. Segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kudus kau Tuhan namamu. Segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kudus kau Tuhan bagiku. Segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kudus kau Tuhan bagiku. Surga bumi kan berseru, kudus kau Tuhan bagiku. Surga bumi kan berseru, kudus kau Tuhan namamu. Haleluya, haleluya Yesus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang ajaib dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih pagi hari ini Tuhan atas setiap kesempatan-Mu Tuhan yang Engkau masih berikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami masih boleh datang hadir di tempat ini Tuhan. Itu semuanya karena anugerah-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Dan inilah setiap kehidupan kami sebagai jemaat-Mu Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, sebagai setiap pelayan-Mu Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah setiap kehidupan kami Engkau layakan, Engkau ampuni Tuhan. Dan sepanjang ibadah ini kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Pagi hari ini kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tetap tinggal berdiri. Ada sukacita bagi Tuhan. Haleluya. Yang bersukacita mari kita lambaikan tangan kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita mau bersukacita bagi Tuhan. Amin. Ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan.
kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, dipersilakan duduk. Puji Tuhan, mari tiba saatnya kita akan mendengarkan setiap kebenaran firman. Mari siapkan hati kita bahwa kita yakin pada saat hari ini, pagi hari ini kita hanya perlu Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, Ku perlu Kau Tuhan, menjawab hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kau di hatiku, mari kita semua bangkit berdiri. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, Kau di hatiku, Kau di pikiranku,
Memang betul Tuhan, Engkau yang paling perlu di hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah kasih setiamu buat hari ini Tuhan. Kau telah izinkan kami untuk tetap kami beribadah saat ini adalah hal yang luar biasa. Ini adalah kasih karunia yang tak terbatas di masa pandemi ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah kasih setiamu, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian dan penyembahan kami menyenangkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menerima sebagian dari firman-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, dan beracalahlah Tuhan di tempat ini. Kami juga mengundang Roh-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu untuk ada di dalam bilik hati kami. Kami menyiapkan tanah hati kami yang paling baik untuk Kau taburi dengan firman-Mu. Untuk saya hamba-Mu Tuhan, berkati dalam nama-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan. Dan biarlah yang berkata-kata adalah Engkau sendiri Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya, kami meredahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan beracara di setiap hidup kami dan jemaat yang ada Tuhan. Ketika Kau taburi dengan firman-Mu Tuhan, pertumbuhan yang ada yang dari Engkau ya Tuhan. Dan pulang membawa damai sejahtera, sukacita dan berkas-berkas yang ada dalam firman-Mu Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya. Shalom Bapak Ibu sekalian, silakan duduk ya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus ya untuk hari ini. Kalau saat ini kita masih diperkenankan sama Tuhan untuk tetap mengalami Tuhan ya di tempat ini, di ibadah onset ini ya, kita percaya itu adalah kasih karunia Tuhan ya. Mengucap syukur kepada Tuhan, terutama untuk saya sendiri ya, Tuhan sudah baik dalam kehidupan saya, rumah tangga saya, ya pekerjaan kami dan sebagainya Bapak Ibu sekalian. Saya juga mengucap syukur, saya berterima kasih kepada Om Denny ya yang memberikan tugas untuk sharing firman hari ini. Sekali lagi saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian, saya tidak sedang khotbah ya, tapi saya sedang sharing kehidupan saya, firman yang saya renungkan hari ini, yang untuk renungan ini supaya menjadi berkat Bapak Ibu sekalian. Terus 2 hari lagi Bapak Ibu sekalian, bagi kami orang-orang keturunan Chinese ya, kami merayakan Imlek ya. Bagi Bapak Ibu yang merayakan Imlek, saya ucapkan selamat Imlek ya. Ya, Gongxi Facai ya, Sinien Guaile ya, Wan Serui Nian Yuyi ya. Dan selanjutnya Tuhan Yesus memberkati, karena saya tidak tahu tutukannya apa lagi ya saudara-saudara ya. Ya, itu dari saya Bapak Ibu sekalian ya. Sharing firman, saya langsung aja ya. Sharing firman untuk hari ini ya. Saya diberi tema sama Om Denny tentang kehidupan sesuai dengan maunya Tuhan Bapak Ibu sekalian ya. Oke, kita bisa buka Filipi 1 ayat 27a ya. Di sini dikatakan, Filipi 1 ayat 27a dikatakan gini, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ya, Injil Kristus adalah firman Tuhan ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di dalam kehidupan sesuai dengan maunya Tuhan, kita diminta untuk hendaknya hidup kita ini berpadanan dengan Injil Kristus Bapak Ibu sekalian. Dan di Kolose 1 ayat 10 dikatakan seperti ini ya. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ini yang dikatakan oleh firman hari ini, dan ini adalah inti firman hari ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau menurut Kolose 1 ayat 10 itu berpadanan dengan Injil Kristus itu seperti ini Bapak Ibu. Kita hidup layak di hadapan Tuhan ya, berkenan kepadanya dalam segala hal ya. Kamu memberi buah, kita memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Ya, jadi apa yang dikerjakan kita
ada sesuatu yang baik, hasilnya itu endingnya, goalnya itu baik. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, sekarang kalau ini kita rasakan ya, banyak hal. Terus yang dikatakan berkenan kepadanya itu apa? Dalam segala hal. Memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik itu apa? Ya. Terus bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah itu bagaimana? Nah, ada satu kisah di Alkitab yang luar biasa ya, yang saya renungkan dan saya sangat suka sekali tentang kisah ini ya. Ini orang di luar Israel, yaitu orang yang bernama Naaman. Ya, apa dari kisah-kisah Naaman ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian ya? Kita nanti akan kita lihat apa sih kehidupan sesuai dengan maunya Tuhan itu, apa yang dalam kisah ini yang kita bisa dapat ya. 2 Raja-Raja ayat 5:1-4 dikatakan seperti ini. Naaman panglima Raja Aram, yaitu ya ini Bapak Ibu sekalian ya. Naaman itu seorang panglima Raja Aram. Adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta, Bapak Ibu sekalian ya. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya, saudara-saudaraku sekalian ya, hidup sesuai maunya Tuhan itu yang pertama yaitu kita menjadi pewarta kabar baik Bapak Ibu. Ya. Yang dilakukan oleh siapa? Oleh seorang gadis tertawan ya di negara yang namanya Aram ini, dan ikut istrinya Naaman ini, panglima dari negara Raja Aram ini Bapak Ibu sekalian. Jadi yang dikatakan anak perempuan ini, itu sebetulnya dia memberitahukan, dia membawa kabar baik kepada Naaman. Loh, Naaman itu seorang panglima loh Bapak Ibu sekalian, diberitakan di sini ya. Dan dia tentunya kalau panglima itu dia punya segalanya. Ya, mungkin kekuasaan dia punya, dia juga mempunyai harta benda, ya. Bahkan dia mempunyai banyak uang atau banyak harta Bapak Ibu sekalian. Disinilah yang tapi dia tidak bisa sembuh Bapak Ibu. Uangnya tidak bisa menyembuhkan yang namanya sakit kustanya ini. Tapi yang luar biasa ketika ada seorang pembawa kabar baik, yaitu siapa? Tawanan ini. Anak perempuan yang tidak punya arti apa-apa. Dia katakan bahwa kalau kiranya tuanku ya pergi ke nabi yang ada di mana itu namanya, di Samaria itu, maka dia akan sembuh. Dia beritakan itu kepada Naaman dan istrinya. Bapak Ibu sekalian, yang seharusnya kita lakukan pada masa-masa COVID seperti ini, kita harus lakukan seperti anak perempuan ini Bapak Ibu sekalian. Itu yang dimaui oleh Tuhan pada waktu-waktu yang sekarang ini. Ya, di masa COVID seperti ini, di masa orang mengalami kegelisahan, di masa orang mengalami kekurangan, di masa orang itu mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa, kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya membawa kabar baik itu kepada orang lainnya. Bukan tambah ngompori Bapak Ibu sekalian. Wah yo, seakan keadaan itu luar biasa, keadaan ini jangan gini, jangan gitu. Tambah menakut-nakuti.
Tapi seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan apa yang kita lakukan? Kita membawa kabar baik kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di Roma 10 ayat 13-15 dikatakan seperti ini ya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita itu sebetulnya label kita itu muridnya Tuhan Yesus. Dan amanat agung Tuhan Yesus adalah menjadikan segala bangsa itu muridnya dan dibaptis dalam namanya. Ya, jadi kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang ada di tempat ini, kita harus membawa kabar baik itu kepada orang lain. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu saya pernah ceritakan di tempat ini, saya mempunyai seorang teman yang luar biasa ketika dia mengalami pandemi. Dia mengalami kebangkrutan yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Bahkan dia yang dulunya punya 5 rumah, 3 mobil, karena pandemi dia mengalami sesuatu yang luar biasa, akhirnya dia bangkrut, Bapak Ibu sekalian. Bahkan dia bayar kontrakan rumahnya aja dia tidak bisa. Nah ini yang terjadi. Dia jualan es jus ya, keliling Semarang. Untung satu es jus itu Rp1.000 dia kerjakan, Bapak Ibu sekalian. Saking betapa hebatnya dia itu punya masalah ini ya. 2 anaknya yang kedua dan anaknya yang pertama dan ketiga itu bercerai. Jadi sudah terpuruk, sudah tidak punya harta benda. Dia mengalami hal yang luar biasa, anaknya bercerai, Bapak Ibu sekalian. Dan cucu-cucunya ikut dia. Betapa luar biasanya. Istrinya banting tulang bikin apa? Bikin kue semprong itu ya. Dikirim ke Magelang, dikirim kemanapun. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sampai pada suatu waktu dia ini mengalami depresi yang luar biasa ya. Malam-malam itu sudah 20 tahun loh Bapak Ibu sekalian tidak ketemu saya ya. Itu dia telepon saya jam 10:30 malam itu dia telepon saya karena saya masih sama teman-teman ada ibadah. Saya katakan ya nanti tunggu, saya nanti telepon sama kamu. Setelah itu dia itu jam 11:30 saya telepon Bapak Ibu malam-malam ya. Dia begitu luar biasanya dia curhat, saya ini mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Kalau saya inginkan, saya ini pengen mati katanya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini hal yang luar biasa. Saya katakan, Koan, di dalam Tuhan Yesus ada pemulihan. Di dalam Tuhan Yesus ada kebenaran firman Tuhan yang memberi janji-janji. Dan itu janji itu sungguh terjadi dalam kehidupan saya. Saya ceritakan kebaikan Tuhan terhadap hidup saya Bapak Ibu. Dia mulai terbangun dan saya katakan, gini aja, saben hari kamu renungan kirim ke saya. Dan dia saben hari saya kirimin firman Tuhan dan dia renungan Bapak Ibu sekalian. Dan saya ajak dia berdoa. Yang luar biasa walaupun masalahnya belum selesai, tapi paling tidak Bapak Ibu sekalian sampai saat ini dia mengalami perubahan paradigma berpikir. Ya, yang dulunya dia hopeless, yang dulunya dia ini kecewa, dan dia marah, bahkan dia pengen bunuh diri Bapak Ibu sekalian. Dia malah begitu dia ketemu dengan ketika saya bawa kabar baik itu kepada dia mengalami Tuhan dalam hidupnya. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang pertama yang hidup sesuai dengan maunya Tuhan itu, yang pertama kita sebagai murid Kristus, kita harus bawa kabar baik itu kepada orang lain Bapak Ibu. Yang kedua adalah memiliki sikap yang tepat dalam menerima berkat. Ya. 2 Raja-Raja 5 ayat 9 sampai 14 dikatakan seperti ini Bapak Ibu sekalian ya.
Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Ini ceritanya Naaman percaya sama omongannya si anak perempuan ini, akhirnya dia pamitan sama rajanya, akhirnya dia berangkat bersama rombongannya ke tempatnya Elisa ini, si Nabi Samaria ini ya. Elisa menyuruh seorang suruhannya kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukanlah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari sungai-sungai di Israel? Bukanlah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Selanjutnya, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukanlah Bapak akan melakukannya? Apabila sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan kau akan menjadi tahir, maka turunlah ia membenamkan diri 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Bapak Ibu sekalian, ya, memiliki sikap yang tepat dalam menerima berkat, dalam konteks hidup sesuai dengan maunya Tuhan itu, yang ini diceritakan hari ini. Yang pertama adalah kerendahan hati Bapak Ibu sekalian. Hampir saja ya Bapak Ibu sekalian, Naaman itu tidak disembuhkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak punya kerendahan hati Bapak Ibu sekalian. Dia panglima besar negeri Aram. Dia sombong. Dia katakan, wong dia tuh lo mau sembuh, dia itu lo si nyuruh dengan maunya sendiri ya. Disuruh dia itu untuk mencelupkan untuk membenamkan dirinya di sungai Yordan. Tapi dia katakan gini, dia gusar ya, kok gak ditemui gitu ya. Terus bahkan dia katakan gini, setidak-tidaknya dia keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan katanya. Seperti itu ya. Jadi dia kepengen sembuh tapi dia juga pengen mengatur Tuhan. Ya. Jadi Nabi ini disuruh keluar, ya, dia katakan suruh memanggil nama Tuhan Allahnya. Bahkan dia katakan dia mungkin menggerak-gerakkan tangannya, menempelkannya di tubuhnya yang kena sakit kusta. Ya, inilah seorang yang congkak Bapak Ibu sekalian ya. Inilah orang yang sombong, mau sembuh aja. Bapak Ibu sekalian, saya pernah ada orang Surabaya teman saya ya, dia katakan gini, semua yang bisa diatur dengan uang itu bukan masalah katanya. Kalau yang sudah tidak bisa diatur dengan uang itu baru masalah katanya. Karena dia pernah mengalami Bapak Ibu sekalian, anaknya umur 2 tahun ya, teman saya ini ya, termasuk dia juga salah satu mentor kami ya. Itu dia seorang pengusaha, anaknya umur 2 tahun kena sakit kanker, itu dibawa kemana-mana sampai uangnya banyak yang sudah dihabiskan, walaupun dia seorang pengusaha kayu yang kaya ya, tapi tidak sembuh, umur 6 tahun meninggal Bapak Ibu. Makanya dia katakan kepada kami bahwa segala sesuatu itu kalau yang bisa diatur dengan uang itu bukan masalah Bapak Ibu, tapi yang dia bisa diatur dengan, yang tidak bisa diatur dengan uang itu baru masalah. Nah ini Naaman ini loh, uangnya gak payu Bapak Ibu sekalian. Bisa tidak bisa menyembuhkan badannya, kustanya? Tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Tapi dia misi congkak, dia misi sombong. Ya, Yakobus 4 ayat 6 dikatakan seperti ini. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati.
Ya, untungnya itu si Naaman ini punya komunitas Bapak Ibu. Nah ini di sini Bapak Ibu sekalian. Pentingnya komunitas yang benar di dalam Tuhan itu ini Bapak Ibu. Ya, pegawai-pegawainya, komunitasnya dia adalah pegawai-pegawainya. Dia katakan gini, Bapak seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukanlah Bapak akan melakukannya. Apabila sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan kau menjadi tahir. Akhirnya apa? Akhirnya Naaman turun dari kudanya. Akhirnya dia membenamkan diri dan dia menjadi tahir, menjadi sembuh. Bapak Ibu sekalian, satu hal yang luar biasa untuk kita mengasah kerendahan hati kita, untuk kita bisa memiliki sikap yang tepat dalam menerima berkat, supaya kita tidak sombong ketika kita menerima berkat. Kita juga butuh yang namanya komunitas Bapak Ibu sekalian untuk belajar kerendahan hati. Di dalam komunitas itu kita belajar karena setiap orang punya karakter sendiri-sendiri. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Nah, disinilah besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Di mana kita belajar dari sikap hati seseorang, kita bisa rendah hati. Dan kalau saya percaya, kalau kita di gereja ini kita punya komunitas yang benar, saya percaya itu yang akan mendidik kita menjadi rendah hati Bapak Ibu. Seperti Naaman dan pegawainya ini Bapak Ibu. Ketika kira-kira pegawainya ini ngompori sama Naaman, iya bos, gak usah nganu bos, wong kue panglima bos, lebih baik kita mandi aja di tempat kita sendiri di Damsik kana. Kira-kira sembuh enggak Naaman? Enggak sembuh Bapak Ibu sekalian. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi yang pertama untuk kita mempunyai sikap hati yang tepat menerima berkat adalah yang pertama adalah punya kerendahan hati. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, punya ketaatan dan punya iman. Naaman betul-betul dia ketika dia turun dari kudanya, dia mencelupkan dirinya, dia menenggelamkan dirinya itu 7 kali Bapak Ibu sekalian. Dia lakukan itu. Kira-kira pertanyaannya, kalau dia menenggelamkan dirinya cuma 3 kali, 4 kali, 5 kali dengan kesombongannya dia bisa sembuh ya? Saya percaya itu tidak sembuh Bapak Ibu sekalian. Tapi karena dia punya ketaatan dan dia punya iman Bapak Ibu sekalian, menyebabkan dia sembuh. Dia punya kepercayaan kalau aku menenggelamkan tubuhku 7 kali di sungai Yordan ini saya akan sembuh, dan dia betul-betul sembuh Bapak Ibu sekalian. Jadi 2 hal ini Bapak Ibu, di mana kita mempunyai sikap yang tepat untuk menerima berkat, yaitu yang pertama kita punya yang namanya kerendahan hati. Yang kedua kita punya ketaatan dan iman ini Bapak Ibu. Nah sekarang pertanyaannya, hidup sesuai dengan maunya Tuhan yang ketiga itu apa? Yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir adalah hidup sesuai dengan maunya Tuhan itu adalah mengutamakan perkara rohani lebih dari materi. Mari saya baca 2 Raja-Raja 5 ayat 15 sampai 16 dikatakan seperti ini ya. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai tampillah ia di depan Elisa. Ini kejadiannya setelah Naaman sembuh tahir ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Elisa sedang mengubah paradigma berpikirnya Naaman Bapak Ibu sekalian, bahwa segala sesuatu tidak bisa dibeli dengan uang, segala sesuatu itu tidak bisa dibayar dengan uang, tapi berkat Tuhan yang ada dalam perintah kepada Elisa, kepada Naaman, inilah yang menjadikan itu menjadi berkat, menjadi Naaman menjadi sembuh. Jadi Naaman mungkin karena dia seorang panglima yang seorang kaya raya,
juga dia belum di dalam nama Tuhan Yesus Bapak Ibu ya pada waktu itu ya. Itu dia suatu hal yang luar biasa, dia kepengen dia mengganti atau memberi apa ya, kalau boleh saya ngomong itu kasarnya itu dia memberi upah terhadap apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupnya dia gitu ya. Tapi Elisa mengubah paradigma berpikirnya. Gampangannya itu gini, gampangannya Bapak Ibu sekalian, semua itu bukan karena uang. Seakan-akan dia katakan sama Naaman itu seperti itu Elisa, ini semua karena Tuhan. Tapi Naaman sendiri dia juga katakan, dia mengakui bahwa Allah Israel adalah Tuhan yang hidup. Dan tidak ada Allah lain selain Allah Israel ini Bapak Ibu. Dia katakan sendiri seperti itu. Dan ketika dia pulang ya, jadi si Elisa mengutamakan perkara rohani daripada materi Bapak Ibu. Tapi sebaliknya pesuruhnya dari Elisa ini yaitu Gehazi. Mari kita baca Raja-Raja 5 ayat 20 sampai 27 dikatakan gini. Berpikirlah Gehazi bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat," jawabnya, "selamat, tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan." Ini sudah berbohong Bapak Ibu ya, Gehazi berbohong ya, mengatakan, "Baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka itu mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai di bukit, disambutannya dari tangan mereka, disimpanlah di rumah dan disuruhlah kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil di depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu tidak pergi kemana-mana." Jadi berbohong lagi Gehazinya ini Bapak Ibu. Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukanlah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak-budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi kusta Naaman akan melekat padamu dan kepada cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depan dengan kena kusta putih seperti salju. Bapak Ibu sekalian, ketika ada seseorang yang mengutamakan materi lebih dari rohani, yang terjadi adalah apa? Berbohong, dan berbohong lagi Bapak Ibu sekalian. Itu yang terjadi. Dan yang terjadi apa? Kebusukan-kebusukan yang terjadi dalam hidupnya, kusta-kusta yang terjadi melekat pada hidupnya dan keturunannya Bapak Ibu sekalian. Ini yang terjadi. Makanya kita harus juga berhati-hati ya Bapak Ibu. Ketika kita motivasi kita berubah ya, mengutamakan materi daripada rohani, yang terjadi adalah kutuk. Seperti yang terjadi pada Gehazi ini. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi hari ini kita bisa menyimpulkan hidup sesuai dengan maunya Tuhan itu ada 3 hal ya. Yang pertama, kita menjadi pewarta yang baik ya. Yang kedua Bapak Ibu, memiliki sikap yang tepat dalam menerima berkat, yaitu kita punya sikap yang namanya kerendahan hati ya. Yang kedua, kita taat dan punya iman. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kita mengutamakan perkara rohani lebih dari materi seperti Nabi Elisa. Mari saya jemput
Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri, kita akan melakukan lagu Menyenangkanmu. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, hidup sesuai dengan maunya Tuhan itu adalah menyenangkan Tuhan Yesus. Tidak ada yang lainnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita lakukan mulai awal Bapak Ibu sekalian ya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu. Agar aku menyenangkanmu. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanmu. Inilah kami Tuhan, ampunilah kami Tuhan, kalau dalam hidup kami yang lalu kami kurang taat, kami kurang patuh, kami kurang merendahkan diri kami kepadamu. Tetapi lewat firman-Mu Tuhan kami dapat mengerti bahwa harta, kekayaan, bahkan dunia ini tidak dapat menolong kami. Hanyalah firman yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami Tuhan seperti Naaman. Naaman yang sakit, Naaman yang kusta, tapi secepatnya dia mau datang kepada Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dia. Tuhan yang sama akan menolong kami dalam usaha kami, dalam bisnis kami, dalam rumah tangga kami. Kalau kami mau menenggelamkan diri kami seperti Naaman 7 kali menenggelamkan diri di sungai, demikian kita mau tenggelam dalam kebenaran firman-Mu. Kita akan bangkit, ada kesembuhan, ada damai, ada sejahtera, dan ada sukacita. Terima kasih buat firman-Mu, berkatilah hamba-Mu yang sudah melayani kami. Kami bersyukur dan kami menjadi orang-orang yang baru. Seperti Naaman, bukan Naaman yang lama, tapi Naaman yang baru. Sehingga hidupnya menjadi satu hidup yang indah. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Mari kolektan maju ke depan. Disampaikan ibadah ada hari Sabtu dan hari Minggu kita perjamuan suci. Hari Selasa ibadah wanita kita tiadakan. Itu Selasa pas tahun baru Imlek ya. Biarlah kita ada dalam kehidupan kita, dan bagi saudara-saudara kita yang merayakan Imlek, kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati istri, suami, anak, bahkan usaha, dan bagi kita semua penyertaan Tuhan ada. Terima kasih Tuhan, sesudah kami diberkati lewat firman-Mu, hidup kami berubah, hidup kami menjadi lebih baik, hidup kami menjadi lebih indah. Apalagi kami mempunyai satu komunitas yang indah di dalam Tuhan, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami. Kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Kita akan menjadi seperti Naaman. Naaman disembuhkan, kita juga akan mengalami kesembuhan
apakah itu penyakit, kesehatan, ekonomi, kehidupan sehari-hari, dan Tuhan tolong campur tangan. Ya, berdoa saudara-saudara, sudah mau 2 tahun sekolah minggu tidak ada, kita berdoa ya mungkin pasca bisa ya, karena anak-anak sudah mulai divaksin. Mudah-mudahan waktu pasca itu sudah 80 atau 90% anak-anak divaksin, dan kemudian kita yang dewasa sudah kena booster ya. Jadi seperti dikatakan kalau 2 kali vaksin itu 94% aman, nah, waktu di booster itu hampir 100% aman, kecuali memang ada penyakit ikutan lain. Tapi tetap kita berusaha ya supaya Tuhan menolong, supaya gereja kita pasca nanti ulang tahun gereja ke-92 kita bisa utuh kembali ya, ibadah bisa komplit kembali, sekolah minggu bisa ada, pendalaman Alkitab bukan online lagi, semua kita serahkan kepada Tuhan, dan inilah bagian kita ya, kita belajar memberi yang terbaik, waktu kita, kehidupan kita untuk ibadah, untuk bisnis, apapun kita memberikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah ini. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Kita berterima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan nanti Bapak Rahmat mengucap syukur. Bapa, Terima kasih Bapa, terima Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas bimbingan-Mu pada pagi hari ini yang telah Engkau nyatakan supaya kami semua akan menjadi anak-anak yang terutama berrohani. Itulah keinginan Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Jadikanlah apa yang telah Engkau firmankan menjadi kenyataan dalam hidup kami. Urapi, penuhi kami sekalian anak-anak-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas anugerah serta kemurahan-Mu yang senantiasa limpahkan dalam hidup kami sekeluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan sembahyang kami pada pagi hari ini. Semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. kekasih-kekasih dari Tuhan, biarlah kita pulang ke rumah masing-masing menerima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus. Berkatilah saudara-saudara kami, teman-teman kami, jemaat yang merayakan Tahun Baru Imlek, biarlah berkat dari Tuhan menjadi bagian kehidupan mereka, bahkan kami semua diberkati Tuhan. Dan kami akan pulang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya akan firman akan berkata, amin.